Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Oke, terima kasih banyak teman-teman, Bapak Ibu sudah hadir di materi kali ini, yaitu terkait dengan penyajian data statistik. Nah, ngomong-ngomongin data, Bapak Ibu tahu nggak kira-kira siapa data dari data yang ada di Indonesia? Siapa orang terkaya di Indonesia? Warren Buffett. Wah, salah. Kurang tepat, Pak. Hairul Tanjung kurang tepat juga. Bapak? Siapa ya? Bukan Mono. Wih, salah juga, Pak. Mohon maaf. Jadi menurut data yang mungkin Bapak Ibu nanti setelah saya sampaikan baru paham, orang terkaya di Indonesia itu adalah Kamidi, Pak. Kamidi, Pak. Tahu nggak, Pak, Kamidi? Nggak tahu. Bapak coba mau di Jakarta, di Bandung, mau di luar Indonesia, di luar Jawa pun sekaligus, setiap ada orang jual tanah, Pak, jual rumah, pasti ada tulisan hubungi Kamidi 085, bahkan nomor HP-nya pun berubah-ubah, Pak, banyak. Itu orang terkaya di Indonesia, Pak, Kamidi ya, gitu. Jadi Kamidi. Jadi sekali lagi kalau ada orang yang bertanya orang kaya di Indonesia siapa? Kamidi. Oke, terima kasih ya. Oke, sudah fokus ya Bapak Ibu ya. Baik, kita masuk ke materi terkait penyajian data ya. Tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, Pak. Nama saya Cepi Ramdhani, Wida Iswara, ahli muda di Pusdiklat BPS. Sebelumnya saya bertugas 9 tahun di Papua Barat. Ini sengaja saya bentuk tampilan seperti ini agar Bapak Ibu tergugah untuk melakukan penyajian data nanti dengan menarik ya. Di Papua Barat 9 tahun dan baru dari tahun 2020 saya di Pusdiklat BPS ya. Bapak Ibu, saya sudah memperkenalkan diri. Saya ingin Bapak Ibu juga memperkenalkan diri, tapi dengan satu hal, kegiatan yang menarik. Saya siapkan, tunggu. Oke, Bapak Ibu, saya siapkan sticky note, silakan dibagikan sticky note-nya ya Bapak Ibu. Nah, saya ingin Bapak Ibu menuliskan 3 hal terkait diri Bapak Ibu. Oke? Tapi tunggu, 3 hal itu nanti Bapak Ibu kombinasikan antara 2 fakta dengan 1 hoax. Contohnya fakta saya misalkan sudah punya istri, terus sudah punya anak. Hoax saya misalkan ganteng, padahal nggak ganteng. Nah gitu ya. Jadi Bapak Ibu tuliskan itu, nanti akan ditebak oleh teman-teman lainnya agar saling mengenal. Oke, baik. Sudah tulis ya Bapak Ibu ya, terima kasih. Sekarang Bapak Sodus ya, kalau nggak salah. Silakan Bapak dulu, perkenalkan diri Pak. Perkenalkan, nama saya Imadi Sodus Subrana Jaya Kurniawan, asal saya dari Bali. Izinkan saya menyampaikan 2 fakta dan 1 hoax yang akan saya sampaikan. Oke, yang pertama itu tampan. Yang kedua itu rakus dan yang ketiga cerdas. Oke, ditebak Bapak Ibu. Rakus. Tampan. Wah, tampan hoax ya Pak. Bapak nggak tampan ya Pak. Wah, jangan gitu Pak. Oke, yang betul jawabannya apa Pak Sodus? Oke, yang betul jawabannya itu rakus. Oh, rakus. Ternyata Bapak Sodus ini tidak rakus. Mudah-mudahan nanti kalau ngasih makanan atau misalkan makan bersama udah tahu sifat masing-masing Pak. Ternyata Bapak Sodus tidak rakus. Jadi nggak usah dikasih makanan. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu semuanya sudah memperkenalkan diri. Kita akan lanjut. Mudah-mudahan setelah ini kebersamaan kita lebih berasa nih Pak, karena sudah saling mengenal. Oke, nah ini sudah ya 2 fakta dan 1 hoax. Nah sebelum materi penyajian data, Bapak Ibu ingat ya, kemarin kita belajar mengenai pengolahan data. Ada yang bisa disampaikan mungkin terkait pengolahan data Pak Rizky tadi ya, silakan Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Rizky, luar biasa ya. Dari sampel Pak Rizky 1 saya bisa menyimpulkan teman-teman memahami mengenai materi sebelumnya. Oke, nah itu salah satu modal untuk di materi berikutnya. Oke. Nah, di materi ini tujuan yang akan kita lakukan dalam pembelajaran ada 3 Pak. Terkait dengan penyajian, bagaimana terkait dengan definisi penyajian data. Penyajian data itu apa, pengertiannya apa. Selanjutnya juga ada jenis-jenisnya. Dari jenis penyajian data, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Dan terakhir ini
terkait dengan prakteknya Pak, bagaimana melakukan penyajian data. Tapi di pertemuan kali ini kita hanya akan fokus di dua hal ini Pak. Karena waktunya singkat, kita praktek insya Allah akan dilakukan di pertemuan selanjutnya. Jadi terkait dua hal ini saja. Oke, nah sebelumnya Bapak Ibu saya izin memperlihatkan dua buah video. Nanti saya minta Bapak Ibu untuk mengomentari. Ini yang pertama Bapak Ibu. Inilah selaku warga bermuara Jumbo ke Kabupaten Pekalongan, Surabaya. Setiap hari Sutrisno disibukkan dengan menggoreng lidi yang akan dijualnya ke kota Pekalongan. Satu persatu lidi gorengnya dimasukkan ke dalam plastik kecil. Oke, itu yang pertama ya Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu. Nah, ini. Oke, sudah ya Bapak Ibu, dua video itu. Ada yang bisa memberikan komentar terkait dua video itu? Oke, Pak Sony ya, gimana Pak? Oke Pak, tepuk tangan buat Pak Sony. Pak Sony sampaikan video pertama ini, Mas jualan mie lidi gitu ya, tapi pakai jas nih, pakai pakaian yang formal gitu ya. Yang video kedua tadi disampaikan jualannya jorok gitu ya, jualannya jorok tapi herannya kok yang beli banyak gitu ya Bapak Ibu ya. Ada yang bisa kasih insight dari itu kira-kira hubungannya dengan materi kita penyajian data apa? Oke Pak Sodus, bagus. Iya, makasih Pak Sodus. Jadi ternyata tampilan kita, tampilan dalam hal apapun, kalau dalam kali ini berarti dalam berjualan itu penting Pak. Tadi dikatakan dengan berpenampilan seperti itu meningkatkan omset 50% ya. Berarti kan berpengaruh ya dari tampilan. Di satu sisi ternyata di sini tampilan tidak terlalu pengaruh Pak. Tapi kenapa ramai? Ternyata setelah ditelusuri rasanya enak Pak. Jadi dua hal itu penting Pak ya dalam penyajian data kaitannya. Tampilan harus menarik dan konten substansi dari isi datanya pun ya harus enak, dalam hal ini harus benar, harus baik gitu ya Pak. Makasih tadi Pak Sodus, luar biasa. Saya mereview kembali jawaban Pak Sodus. Makasih Pak Sodus. Oke. Nah, di hari ini, di sesi ini kita akan membahas mengenai tiga hal ini Pak. Ada penyajian tabel, penyajian grafik, dan penyajian infografis. Saya yakin di luar tiga hal ini pasti ada penyajian yang lain, tapi kita akan fokus di tiga hal ini. Bagaimana menyajikan dalam bentuk tabel, baik itu satu arah, dua arah, tiga arah, grafik, baik itu bar chart, pie chart, atau infografis. Tapi agar Bapak Ibu lebih belajar mengenai ininya, lebih menguasai, saya tidak akan menjelaskan seperti ini Pak. Saya akan buat Bapak Ibu ke dalam kelompok-kelompok. Nah, jadi sekarang saya sudah siapkan 3 kelompok. Nanti Bapak Ibu berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan menggunakan media yang ada Pak. Kami sudah siapkan flip chart ini. Nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya Bapak Ibu ya. Kelompok 1 nanti Bapak Ibu silahkan diskusikan mengenai ini, tabel. Kelompok 2 grafik dan kelompok 3 infografis. Apa yang didiskusikan ini ya Bapak Ibu ya. Kelebihan, kekurangan, serta contoh yang cocok untuk masing-masing penyajian. Nanti kelompok 1 di sebelah sana Pak. Tadi kelompok 1 Pak Rizky, kelompok 2 Pak Sodus di pojok sana, Pak Sony dan kelompoknya di sebelah sini. Nanti silahkan didiskusikan. Saya berikan waktu 15 menit. Nah, setelah Bapak Ibu 15 menit mendiskusikannya di kelompok, nanti saya tidak minta Bapak Ibu terangkan di depan. Saya akan menggunakan metode window shopping namanya Pak. Saya sudah siapkan sticky note juga, ataupun spidol dan kertas lainnya. Silahkan Bapak Ibu berkreasi di masing-masing kelompok. Silahkan seolah-olah ditampilkan menu-menu yang Bapak Ibu akan sajikan terkait dengan diskusi materinya. Dibuat semenarik mungkin Pak, pakai sticky note, pakai spidol berwarna silahkan gitu ya. Yang penting Bapak Ibu dibuat semenarik mungkin mengenai materi ini. Nanti setelah 15 menit Bapak Ibu akan mengunjungi kelompok yang lain gitu ya. Pak Sony tadi membahas terkait infografis, Bapak Sony mengunjungi yang
tabel. Pak Rizky pun demikian mengunjungi grafik. Nanti saling bertukar kelompok, bertukar diskusi dalam waktu 9 menit. Silakan Bapak Ibu untuk ke kelompoknya. Oke. Baik. Sudah Bapak Ibu? Oke. Baik, Bapak Ibu kembali lagi bergabung. Terima kasih sudah belajar bersama-sama di kelompoknya masing-masing. Tadi saya lihat sangat seru sekali ya Pak, di kelompok Pak Rizky itu menjelaskan mengenai tabel. Saya lihat detil Pak, luar biasa. Di kelompok Pak Sodus juga terkait grafik, sampai digambar ya Pak tadi di flip chartnya luar biasa. Sampai ada gambar apa, pie chart, ada gambar ini, ada gambar bar chart, keren Pak. Bahkan di Pak Sony membuat infografis tadi Pak, meskipun pakai sketsa ya. Tadi Bapak membuat sendiri Pak, anggota kelompoknya ya Pak, keren Pak. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi saya harapkan karena sudah berkeliling ke masing-masing kelompok, Bapak Ibu sudah dapat memahami setiap jenis materi ya Bapak Ibu ya. Oke, kita akan review sedikit Bapak Ibu. Nah, tapi sebelum review, agar Bapak Ibu nggak jenuh, saya punya tebak-tebakan. Saya punya 3 kepala, 4 tangan dan 5 kaki. Siapa saya? Siapa saya? Oke, belalang Pak. Hah? Kakek-kakek. Wah, kakek-kakek kepala 3 gimana ceritanya Pak? Oke, kita lihat jawaban-jawabannya adalah pembohong Pak. Pembohong. Satu lagi Pak, binatang apa yang seluruh anggota tubuhnya di kepala? Semut keinjak. Semut keinjak. Emang nggak ada kakinya Pak semut? Kotor rambut, betul Pak Rizky. Pak Rizky luar biasa, betul, kotor rambut. Tepuk tangan untuk Pak Rizky. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini review hasil kerja kelompok. Penyajian data ternyata digunakan dalam bentuk baris dan kolom ya Pak. Tadi salah satu hal yang disampaikan. Terus penyajian grafik, ada bar chart, pie chart, line chart, itu lebih mudah dipahami karena ditampilkan secara visual ya tadi Pak Sodus. Terus untuk infografis ini lebih menarik lagi ya Bapak Ibu, karena gabungan dari berbagai grafik yang ditampilkan, yang tadinya kompleks informasinya disajikan dalam bentuk satu wadah yang sangat menarik gitu ya Pak ya. Jadi sebetulnya ketiga ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing ya Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan. Salah satunya kalau membutuhkan informasi lengkap berarti kita menggunakan tabel. Tapi kalau misalkan ingin melihat perbandingan, pakai grafik contohnya. Kalau ingin lebih menarik, pakai infografis. Tepuk tangan untuk kita semua, luar biasa Bapak Ibu. Nah, saya ingin bertanya terkait pemahaman Bapak Ibu. Kira-kira apa kegunaan utama dalam penyajian data? Oke Pak, tepuk tangan, luar biasa. Untuk menampilkan data agar lebih mudah dipahami. Kira-kira data apa, penyajian data apa yang cocok untuk informasi yang lengkap? Apa Pak tadi? Oke, tabel. Benar Pak Sodus, luar biasa. 2 orang ini sudah menjawab pertanyaan saya. Saya harapkan semuanya juga sama-sama memahami ya Pak. Terima kasih sebelumnya. Nah, Bapak tahu ini gambar ini menarik gak Bapak Ibu? Kira-kira saya buat menggunakan aplikasi apa? Salah. Ini menggunakan Excel Pak. Nah, di pertemuan selanjutnya Pak, saya akan tunjukkan bagaimana praktek cara membuat ini menggunakan Excel. Menarik ya Pak? Nah, ini bisa dipencet-pencet Pak, 2020. Ganti datanya dan seterusnya. Oke, kesimpulannya bahwa yang dapat saya sampaikan, tidak ada penyajian data yang paling baik, yang ada sesuai dengan kebutuhan ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Oke, ini lebah Bapak Ibu, betul ya? Ada 3 hal yang mungkin kita bisa ambil pelajaran dari lebah. Ternyata lebah itu 11.400 kali kepakan dalam semenit. Kerja keras luar biasa. Dan mudah-mudahan kita juga bisa mengambil sesuai kebutuhan, kayak lebah mengambil madunya, dan jadilah bermanfaat. Terakhir, quote yang bisa saya sampaikan untuk Bapak Ibu, the purpose of visualization is insight, not a picture. Jadi bukan terkait gambarnya Bapak Ibu, bukan terkait desainnya bagus atau enggak penyajian data itu, tapi terkait insight atau
informasi apa yang bisa kita dapatkan dari penyajian data. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.